Hai guys, ketemu lagi bersama aku Raka Jana. Dan kali ini aku bakal share gimana sih caraku menghasilkan uang $1.800 hanya bermodalkan handphone. Video ini khusus aku tujukan buat kalian yang sering mengeluh dengan device yang kalian punya saat ini. So, jangan skip video ini. Let's go! Pada tahun 2016, aku pertama kali tahu iPad Pro guys. Device yang bisa dibilang mendisrupsi pasar. Ya gimana enggak ya, device yang beredar pada waktu itu kebanyakan hanya bisa digunakan menggambar on the spot. Kalau kalian pengen menggambar mobile gitu, secara mobile, itu kabelnya super ribet karena banyak banget. Kemudian muncullah iPad Pro. Device ini menawarkan sesuatu yang keren banget. Pertama, itu kita dimungkinkan untuk bisa bekerja secara mobile. Entah di coffee shop, entah di restoran, entah di kampus gitu. Dan yang kedua adalah pen sensitivity-nya itu super gokil. Jadi kalian bayangkan ini tanpa lag, itu jadi kayak kita bisa menggambar, itu sudah kayak di kertas pil-nya guys. Bener-bener keren lah. Nah, sebagai mahasiswa, aku pengen banget nih guys punya alat ini gitu. Cuman aku sadar pada waktu itu aku nggak punya uang gitu. Nah, disinilah kalian pentingnya punya mental dan mindset yang benar. Jadi, dari awal karir aku sudah terbiasa berpikir kreatif. Aku selalu mencoba berpikir dan coba berinovasi. Contohnya dulu ketika tahun 2010 nggak punya alat gambar digital, aku mengerjakan gambarku di warnet guys. Jadi kalian bayangkan orang-orang ke warnet buat browsing, jadi aku ke warnet buat sewa komputer. Untuk apa? Ya untuk desain gitu. Jadi nggak ada alasan nggak punya alat ya nggak gambar. Jadi harus benar-benar kreatif gitu. Ya sama kayak tahun 2016 ketika aku nggak punya uang untuk beli iPad, aku memanfaatkan alat yang aku punya. Dalam hal ini ya handphoneku gitu. Dan aku coba cari aplikasi yang sekiranya bisa digunakan untuk menggambar di handphone. Dan ketemulah aplikasi yang bernama Autodesk Sketchbook. Jadi ketika aku sudah download aplikasi ini, aku ngulik aplikasi ini selama seminggu guys. Dan akhirnya aku bisa menghasilkan satu gambar. Ketika gambar ini sudah jadi, aku coba tunjukkan ke teman-temanku. Dan kalian tahu, mereka semua nggak ada yang percaya kalau aku menggambar di handphone. Jadi kayak mereka bilang, wah mana mungkin menggambar sedetail ini di handphone, hanya menggunakan jari lagi, kayak nggak mungkin gitu. Di satu sisi, aku super kesel gitu, kayak kok nggak percaya sih gitu loh. Dan di sisi lainnya, aku merasa itu apresiasi sebenarnya, kayak bisa menggambar sedetail itu di handphone gitu. Nah disinilah aku menemukan sisi positifnya. Jadi kayak seminggu ke depan gitu, aku membuat banyak gambar yang aku kerjakan di handphone dan aku upload di sosial media. Dan tidak lupa di sini aku mention dan juga tag si Autodesk Sketchbook. Nah, gara-gara aku upload di sosial media, itu jadi banyak teman-teman yang akhirnya mendownload aplikasi ini. Dan kalian tahu itu downloadannya signifikan banget naiknya gitu loh. Kayak orang-orang kayak, wah keren juga ya gambar di handphone gitu. Dan kebetulan nih banyak yang udah punya handphone, jadi mereka kayak download gitu. Dan disinilah magicnya sosial media. Karena aku tag dan juga mention, jadi tim si Sketchbook ini tuh email aku guys. Email aku dan mereka minta untuk membuatkan tutorial menggambar di handphone. Jadi aku buat tutorialnya dan aku kirim ke mereka. Ya singkat cerita mereka suka dan akhirnya mereka minta alamat PayPal-ku dan angkanya benar-benar bikin kaget. Angkanya pada waktu itu adalah $1.000 ya. Kalian bayangkan ya anak kuliahan dapat nilai segitu ya gede banget gitu kan. Dan gak lama setelah itu Sketchbook mengeluarkan fitur baru yang bernama Radial Tools gitu. Jadi si Radial Tools ini memungkinkan kita menggambar mandala secara efektif. Jadi nggak perlu gambar di semua sisi, hanya cukup di 1/4 sisi sudah bisa menghasilkan gambar mandala yang keren gitu. Nah akhirnya si Sketchbook karena puas dengan hasil tutorial yang aku buat, mereka menyuruh aku untuk mengupload fitur baru ini di sosial media aku dengan bayaran $800. Jadi total yang aku dapat dari Sketchbook pada waktu itu adalah $1.800. Dan akhirnya apa gitu ya? Akhirnya gara-gara aku dapat bayaran, aku bisa membeli iPad ini guys. Ini adalah iPad generasi pertama, oke? Generasi pertama pada tahun 2016. Jadi aku nggak hanya dapat like, nggak hanya dapat exposure, tapi aku dapat cuan dan bisa membeli ini. Jadi secara nggak langsung,
iPad Pro ini men-trigger aku untuk berpikir kreatif dengan menggambar di handphone. Berita lain yang juga keren adalah aku juga diundang di kampus Instiki Bali sebagai pembicara. Dan itu bisa dibilang sangat memorable buat aku karena itu adalah pertama kalinya aku tampil sebagai pembicara. Selain itu, aku juga sampai masuk nih di The Jakarta Post. Ini dia. Yang karena keisenganku itu akhirnya menimbulkan waktu itu tuh movement yang bernama finger art. Nah, jadi finger art ini kayak menggambar di handphone hanya menggunakan jari, dan itu banyak banget di-download sama mahasiswa, bahkan sampai orang-orang yang mungkin tadinya nggak pernah menggambar. Karena apa? Karena tipikal orang itu tuh kebanyakan adalah FOMO, suka ikut-ikutan gitu. Jadi mereka merasa, wah aku punya handphone kayaknya aku bisa nih gitu. Nah, secara bisnis itu tuh kayak itu menghasilkan cuan banget untuk Autodesk. Jadi banyak yang mendownload. Jadi grafiknya itu tinggi banget gitu. Nah, di sanalah akhirnya menemukan sisi cuannya gitu. Nah, nilai yang bisa dipetik dari cerita yang sudah aku bagikan di awal adalah alat itu tidak penting, guys. Kalau kalian masih pemula gitu. Karena yang terpenting adalah kalian harus berkarya dulu. Entah itu di handphone, entah itu di kanvas, entah itu di kertas, di apapun itu gitu. Karena modal terbesarnya adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian udah dari awal menitik beratkan pada alat, kalian akan selalu mengeluh dengan alat yang kalian punya. Karena akan selalu nih ada alat yang lebih canggih dari yang kalian punya saat ini. Jadi apakah alat itu penting? Ya penting kalau kalian sudah terjun menjadi seorang profesional. Karena kita dituntut untuk bekerja secara efektif dengan kualitas karya yang keren. So, pergunakan alat yang kalian punya saat ini dan harus konsisten. Jadi sebelum video ini berakhir, aku pengen tunjukkan beberapa hasil karyaku yang sudah aku buat di tahun 2016. Dan ini dia hasilnya. Nah guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa banyak bermanfaat dan juga memberikan inspirasi buat kalian, terutama buat pemula. Dan satu lagi nih, hal penting. Mungkin kalian bisa menemukan banyak alasan gitu, bahkan ribuan alasan untuk kalian menyerah. Tapi pastikan kalian punya satu alasan kuat yang membuat kalian harus terus maju untuk terus menggapai cita-cita kalian. Entah itu orang tua kalian, entah itu pacar kalian, entah itu lingkungan kalian. Yang jelas, temukan satu alasan untuk kalian terus berjuang. Akhir kata, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.